Kali ini kita akan mereview sebuah film horor yang booming di tahun 2017, yaitu film yang berjudul Pengabdi Setan. Film ini menceritakan tentang sebuah keluarga yang diteror oleh arwah sang ibu yang meninggal akibat penyakit aneh selama 3 tahun, yang ternyata sang ibu adalah pengikut sekte pemuja setan. Sebelum kita ke alur ceritanya, silahkan klik tombol subscribe-nya, karena subscribe itu butuh kuota. Yuk langsung aja kita mulai alur ceritanya. Film ini berlatar waktu pada tahun 1981. Rini yang tinggal di pinggiran kota Jakarta di sebuah rumah tua milik neneknya, Rahma Saidah, bersama ibunya, Mawarni, dan bapaknya, Suwono, serta ketiga adik laki-lakinya, Tony, Wondi, dan yang paling kecil, Ian, yang mempunyai kekurangan, yaitu tidak bisa berbicara alias bisu. Kisah dibuka dengan masalah finansial keluarga mereka yang kehabisan uang untuk biaya pengobatan sakit sang ibu. Penyakit yang begitu parah membuat Mawarni tak mampu menggerakkan tubuhnya dan hanya berbaring di tempat tidur. Bahkan untuk memanggil dan meminta bantuan, Mawarni harus membunyikan lonceng. Berbagai upaya dilakukan keluarga Rini untuk mendapatkan uang tambahan, termasuk berhenti kuliah dan meminta royalti milik Mawarni yang sempat berkarir di dunia tarik suara, sebelum akhirnya jatuh sakit selama 3,5 tahun tanpa diketahui penyebabnya. Namun karirnya sudah lama redup, sehingga sudah tidak menghasilkan royalti lagi. Tony pun rela menjual sepeda motor dan barang pribadi lainnya demi menolong keluarganya. Upaya keluarga untuk membuat sang ibu sembuh dari penyakitnya gagal setelah Rini menemukan sang ibu terjatuh di lantai kamarnya dan menghembuskan napas terakhir. Di pemakaman Mawarni, keluarga Rini pun dikenalkan dengan seorang ustadz dan putranya, Hendra, yang mencoba turut membantu mereka di masa berkabung. Dengan kematian Mawarni, bapaknya pun pergi ke kota untuk menggadaikan rumah mereka. Kematian Mawarni ternyata jadi awal dari teror di rumah keluarga Rini. Mereka didatangi oleh sosok yang menyerupai sang pendiam ibu. Lalu, nenek pun ditemukan meninggal dunia oleh Bondi, tenggelam di sumur. Di kamar nenek, Rini menemukan sepucuk surat yang ditujukan ke Budiman Shailendra, yang Rini pun pergi bersama Hendra untuk mengantarkan surat itu ke rusun tempat tinggal Budiman. Budiman memberitahu Rini bahwa ia adalah kawan neneknya dulu, dan ia menceritakan bahwa dulu neneknya tidak menyetujui pernikahan orang tua Rini karena Mawarni adalah seorang seniman dan tidak bisa mempunyai anak. Karena itu, Mawarni pun dikatakan telah mengikuti sebuah sekte pemuja setan demi mendapatkan keturunan. Sementara itu, Bondi, yang terkejut sehabis menemukan mayat neneknya di dalam sumur, mulai berlaku seakan-akan kerasukan dan hendak menyakiti adiknya, Ian. Setelah Ian dihantui oleh arwah neneknya, Tony yang membaca majalah maya pemberian Budiman yang memiliki artikel mengenai pengabdi setan membicarakan mengenai hubungan ibu mereka dengan sekte pengabdi setan dan kemungkinan adik mereka, Ian, akan diambil oleh sekte tersebut setelah berumur 7 tahun. Tetapi Rini tidak menggubrisnya. Setelah mengalami beberapa kejadian menyeramkan, mereka pun memanggil sang ustadz untuk memeriksa rumah mereka, dan mereka pun dinasihati untuk lebih banyak beribadah. Malam itu, saat Rini sholat, dia diteror oleh hantu Mawarni, yang mengakibatkan Rini dan adik-adiknya berlari ke rumah sang ustadz dan merencanakan sebuah pengajian di rumah mereka esok hari. Hendra pun pergi ke rusun Budiman setelah Budiman meneleponnya dan memberikannya artikel yang ia tulis sebagai koreksi artikel sebelumnya. Di perjalanan pulang, seseorang membuat Hendra oleng dari motornya
hingga ia terlindas truk. Jenazah Hendra pun dibawa pulang oleh warga sekitar, dan Rini pun menemukan artikel yang Hendra bawa. Malam itu, Rini melihat penampakan Hendra di luar rumah sang ustadz, dan ia pun nyaris ditarik keluar selagi sang ustadz memperhatikan dengan rasa takut dan menyerah karena anaknya telah meninggal akibat ikut campur dengan urusan keluarga Rini. Bapak mereka pun datang dan membawa mereka pulang, dan kemudian menangis saat diberitahu bahwa ibunya telah meninggal akibat tenggelam di sumur. Saat Rini hendak mengonfrontasi bapaknya mengenai pembicaraan orang tuanya di malam mewarni meninggal, Ian yang sedang buang air kecil dekat sumur ditarik oleh nenek ke dalam sumur. Bapaknya pun menyelamatkan Ian selagi rumah mengalami poltergeist yang diakibatkan neneknya, dan rumah dikepung oleh para pengabdi setan yang menebar biji saga di pekarangan rumah. Rini, Tony, dan bapaknya pun terkunci di lorong tangga selagi sang bapak memohon ampun ke ibu dan istrinya. Setelah Bondi menyelamatkan Ian dan menggagalkan usaha nenek yang juga membuatnya tidak kerasukan lagi, para pengabdi setan pun pergi dan rumah pun tenang kembali. Keesokan paginya, keluarga Rini sudah siap untuk pindah ke rusun dan menunggu mobil untuk menjemput mereka. Tetapi tidak ada yang menjemput mereka sampai petang, dan sang ustadz pun datang untuk meminta maaf bahwa ia tidak bisa membantu mereka dan menemani mereka untuk menunggu mobil, sekalian menunggu ulang tahun Ian yang ke-7 di tengah malam. Saat tengah malam sampai, Rini pun terbangun dan mengingat artikel Budiman yang dibawa Hendra dan menceritakannya ke Tony. Selagi mereka berbincang, bapak digentayangi oleh Mawarni, dan Bondi menemukan Ian berbicara bahasa asing sambil melihat ke jendela, padahal sebelumnya ia bisu. Rini, Tony, Bondi, dan bapak mereka pun bersembunyi di kamar nenek, dan akhirnya mereka tahu bahwa mayat-mayat hidup dari pemakaman telah bangkit. Lalu keluarga Rini pun menemukan sang ustadz yang telah ditusuk oleh arwah anaknya, dan Ian berjalan ke kerumunan mayat hidup bersama Mawarni. Para mayat hidup mengepung rumah dan masuk melalui pintu dapur yang kemudian ditahan oleh arwah neneknya, yang ternyata selama ini telah mencoba untuk menjaga mereka dan mencoba membunuh Ian. Kemudian Budiman datang dan membawa keluarga Rini pergi. Setahun berselang, keluarga Rini telah menetap di rusun dengan tenang. Film ini diakhiri dengan kedatangan seorang ibu tetangga yang memberikan mereka rantang makanan. Sang tetangga pun kembali ke rumahnya dan berbincang ke suaminya, dan terungkaplah bahwa mereka adalah para pengabdi setan. Itulah alur cerita film Pengabdi Setan. Sangat-sangat menegangkan, bukan? Terima kasih banyak telah menyaksikan, dan sampai jumpa di alur cerita berikutnya.